Iya, salam damai sejahtera pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda semua? Saya harap Anda semua dalam kondisi yang sangat baik. Secara fisik Anda sehat, tetapi terutama lagi secara rohani Anda sehat juga. Tentu itu berarti pertama Anda sudah diselamatkan dan dosa-dosa Anda sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kalau Anda belum mengenal Yesus Kristus secara pribadi, maka Anda juga perlu untuk diselesaikan dosanya. Anda perlu mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus yang telah mati bagi Anda. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, tentu acara yang akan kita masuki saat ini yaitu Mutiara Kebenaran bersama dengan saya Dr. Siva Ensenliao ditargetkan kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Walaupun kalau Anda belum percaya, Anda silahkan untuk bergabung bersama dengan kami. Tetapi saya tentu sangat menghimbau agar Anda sungguh-sungguh menyelesaikan masalah keselamatan dan kepastian keselamatan, kepastian masuk surga dari jiwa Anda. Itu adalah hal yang paling penting sekali. Barulah sesudah itu Anda bisa menyelam lebih dalam lagi di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memang sangat mendalam dan hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh orang yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru. Dan bagi Anda yang sudah diselamatkan dan rindu untuk belajar firman Tuhan, Anda berada di saat yang tepat, di tempat yang tepat, dan di gelombang yang tepat. Anda sedang mendengarkan Radio Berita Kasih atau mungkin rekamannya di suatu tempat, dan kita akan segera masuk dalam Mutiara Kebenaran. Oke, kita membuka Alkitab kita saat ini. Saya harap Anda memiliki itu, pedang kita, ya, pedang firman Allah. Kalau kita ini ibarat prajurit, maka janganlah pergi berperang tanpa senjata, saudara. Oke, kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-22. Bilangan pasal 22. Sekarang kita sudah sampai kepada kitab yang keempat ini, yang kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35 saja rencananya. Dan nanti ayat yang ke-36 dari pasal yang sama akan kita bahas berbarengan dengan pasal 23 dari ayat selanjutnya. Oke, kita akan lihat ayat 1 dulu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh ucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu, berkat-berkat fisik yang kami miliki, baik itu kesehatan kami maupun hal-hal materi yang kami nikmati. Itu semua sungguh kami nikmati Tuhan, dan kami syukuri. Tapi terlebih lagi berkat-berkat rohani seperti keselamatan daripadamu, kemudian firman-Mu yang kami pegang, dan bahkan kesempatan ini yang kami miliki untuk mempelajari firman-Mu bersama. Engkau yang pimpin, dan tolong kiranya Tuhan, kami mau belajar kitab Bilangan. Sertailah dalam nama Yesus Kristus kami meminta. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca Bilangan 22 ayat 1 dulu. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Ya, sedikit mengulang bahwa orang Israel sampai kepada titik ini di Bilangan pasal 22, mereka sudah 40 tahun keluar dari Mesir, atau hampir 40 tahun. Mereka sudah di tahun yang ke-40. Dan kita masih ingat ketika mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dengan sangat gembira, ditopang oleh tangan yang kuat, menyaksikan segala mukjizat-mukjizat yang besar yang terjadi di Mesir. Bahkan bisa dikatakan mungkin tidak ada lagi orang di dunia ini yang pernah menyaksikan mukjizat sebanyak orang Israel waktu itu. Bayangkan, di Mesir saja mereka melihat 10 tulah yang hebat. Itu pun belum termasuk tanda-tanda lain yang ditunjukkan oleh Musa, seperti tangannya yang bisa sakit kusta, kemudian tongkatnya yang bisa menjadi ular, dan mungkin banyak lagi tanda-tanda yang lain. Jadi mereka melihat banyak sekali tanda. Habis itu mereka bukan saja menyaksikan sebagai penonton yang tidak merasakan, tapi mereka ikut berpartisipasi dan bahkan ikut di dalam mukjizat-mukjizat itu. Misalnya ketika mereka Musa membelah Laut Merah dan mereka berjalan, itu adalah metode penyelamatan mereka. Jadi mereka bukan penonton yang pasif, mereka hidup mereka bahkan terpelihara oleh mukjizat-mukjizat itu. Kemudian mukjizat itu bukan hanya datang sekali dua kali, tapi bahkan setiap hari dalam bentuk mana yang mereka makan dan mereka pungut setiap pagi. Jadi saudara kasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, hampir tidak ada manusia di muka bumi ini, boleh dikata, yang bersinggungan sedemikian dekat dan erat dengan mukjizat, yang melihat sedemikian banyak mukjizat seperti orang Israel pada waktu itu. Tidak ada.
Tetapi ternyata kebanyakan dari mereka tidak beriman. Kebanyakan dari mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Yehova yang menyelamatkan mereka. Ini terbukti dari banyak hal, bahwa nomor satu misalnya di Gunung Sinai, di kitab Keluaran, mereka ketika Musa berpaling sebentar saja, ya, Musa ada di gunung selama 40 hari 40 malam, mereka segera membuat lembu emas. Ya, mereka tidak memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, dan mereka ingin kembali melihat suatu patung, dan mereka bilang, nah, lembu emas inilah Yehova. Oh, penghujatan, saudara kasih Tuhan. Dan bukan itu saja, mereka bersungut-sungut dan terus tidak mengucap syukur, padahal betapa Tuhan sudah menolong mereka. Dan akhirnya terbukti sekali ketika Tuhan mau membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Itulah tujuannya mereka keluar dari Mesir, bukan? Itulah mereka berseru-seru kepada Tuhan di Mesir. Tuhan, selamatkan kami dari perbudakan. Tuhan, bagaimana dengan janjimu kepada Abraham? Tuhan, bagaimana dengan tanah yang telah engkau janjikan kepada bapak leluhur kami? Ya, itulah tujuan iman mereka sebenarnya. Tetapi ketika Tuhan mau membawa mereka masuk, di Bilangan pasal 13 dan 14, mereka ada di Kadesh Barnea, di sebelah selatan waktu itu, mereka malah berkata, tidak, kami tidak mau. Orang di sana terlalu kuat. Ini ada 10 pengintai yang memberitahu kami bahwa kami akan habis dimakan. Orang-orang di sana raksasa, kami belalang. Oh Tuhan, lebih baik kami mati di padang gurun. Lebih baik kami mengangkat pemimpin dan kembali ke Mesir. Mereka ingin kembali ke perbudakan dosa, perbudakan Mesir. Mereka lebih baik itu daripada ikut Tuhan maju ke tanah Kanaan. Oh, bayangkan, saudara kasih Tuhan. Dan mereka tidak peduli dengan laporan 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, yang baik, yang menguatkan mereka. Mereka tidak peduli tentang itu. Mereka hanya peduli dengan ketidakpercayaan mereka. Itu menunjukkan mereka sama sekali tidak beriman. Jadi saudara kasih Tuhan, sungguh benar bahwa mukjizat tidak menimbulkan iman. Kalau mukjizat menimbulkan iman, mestinya orang Israel pada zaman itu adalah orang-orang yang paling beriman. Tapi ternyata mereka tidak beriman sama sekali. Dan ini seharusnya membuat kita waspada. Hari ini banyak orang yang begitu mengagungkan mukjizat, mencari-cari mukjizat. Ada gereja yang menggembar-gemborkan mukjizat dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman bukan timbul dari mukjizat, tetapi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mukjizat tidak menimbulkan iman. Banyak orang berkata, kenapa kita tidak bisa seperti rasul-rasul hari ini? Oh, rasul-rasul bukan dikasih mukjizat untuk membuat orang jadi beriman. Masih ingat di Listra ketika Paulus menyembuhkan seorang lumpuh, bukannya mereka jadi beriman, mereka malah mau menyembah Paulus, sampai Paulus menolak, dan ketika Paulus menolak malah mereka melempari Paulus dengan batu. Ya, tidak. Mukjizat, karunia melakukan mukjizat diberikan kepada rasul-rasul pada zaman itu untuk mengukuhkan mereka sebagai penulis Alkitab, saudara, bukan untuk membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Walaupun ada efeknya yang seperti itu, ya, ada orang-orang yang mungkin diselamatkan, tetapi bukan itu tujuan mukjizat, dan mukjizat bukan tidak efektif dalam hal itu. Selalu perlu ada pemberitaan firman Tuhan. Nah, jadi kita melihat akhirnya orang Israel menolak itu, dan Tuhan menghukum mereka 40 tahun di padang gurun. Dan di pasal-pasal yang belakangan ini, yang barusan kita baca belum lama, ya, pasal 20, 21, dan kini pasal 22, kita sudah sampai ke penghujung dari 40 tahun mereka jalan-jalan ini, ya. Apa yang terjadi selama 40 tahun itu sangat sedikit yang diceritakan. Hanya beberapa insiden yang disinggung. Kebanyakan dilengkapi begitu saja. Ini adalah tahun-tahun pengucilan, tahun-tahun penghakiman, tahun-tahun, bukan tahun sorak-sorai, bukan tahun seperti itu. Dan sampai ke tahun terakhir, tahun 40, Miriam mati, Harun mati, dan Musa sebentar lagi juga akan mati karena dia telah bersalah melawan Tuhan. Di pasal yang ke-20 kita lihat, mestinya dia berbicara kepada batu karang, tapi dia malah memukul batu karang itu. Batu karang yang adalah lambang dari Kristus, yang hanya boleh dipukul 1 kali. Tapi Musa pukul itu 2 kali bahkan, ya. Padahal Tuhan suruh dia berbicara karena sudah pernah dipukul waktu itu di kitab Keluaran. Jadi Musa akan mati, tapi Tuhan suruh mereka untuk mulai mendekati ke tanah Kanaan, dan mereka akan mendekati bukan dari selatan sekarang, tapi dari timur. Yang mereka akan menyeberang sungai Yordan seperti yang akan terjadi di kitab Yosua nanti. Dan perjalanan mereka ke timur dari sungai Yordan ini, mereka pertama harus melewati daerah Edom dulu, ya. Karena Edom ada sebelah selatan, jadi mereka harus lewat Edom dulu. Tetapi Edom tidak kasih mereka, jadi mereka putar.
Mereka mau lewat Moab, Moab tidak kasih mereka, ya, Moab tidak kasih, jadi mereka lewatin Moab. Nah, kemudian mereka harus melalui daerah rajanya, Raja Sihon namanya. Sihon Raja Hesibon. Hesibon itu ibu kotanya adalah raja orang Amori. Dan akhirnya Raja Sihon tidak mau kasih mereka lewat juga, padahal mereka harus lewat daerahnya untuk bisa sampai ke Sungai Yordan, dan malah keluar dan berperang, dan orang Israel kalahkan dengan luar biasa sekali. Nah, jadi mereka sudah kalahkan Sihon dan Og di situ, lalu mereka berkemah di situ, katanya di dataran Moab, katanya di seberang Sungai Yordan dekat Yeriko, ya, di dataran Moab. Kenapa dataran Moab? Karena itu adalah bersebelahan dengan Moab. Jadi negerinya si Sihon ini bersebelahan dengan Moab, bahkan Hesibon itu dulu dia rebut dari Moab. Jadi makanya itu disebut dataran Moab. Nah, oke, kita baca sekarang ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, Saudara. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zippor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Iya, pertama-tama kita diperkenalkan di sini dengan satu orang tokoh, yaitu Balak bin Zippor. Dan Balak ini adalah raja negeri Moab, saudara yang kasih Tuhan. Kita tahu, seperti yang tadi singgung sebentar, negeri Moab bersebelahan dengan negeri Amori, yaitu yang baru saja dikalahkan oleh orang Israel, tepatnya di sebelah selatannya. Jadi kalau Anda bisa membayangkan peta, atau Anda punya peta di belakang Alkitab Anda, di mana daerah Timur Tengah sana bisa dibagi menjadi dua, yaitu sebelah barat Sungai Yordan dan sebelah timur Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu bergerak dari utara ke selatan, membelah dua belahan itu, dengan Danau Galilea di sebelah hulunya dan Laut Mati di sebelah hilir dari Sungai Yordan tersebut. Dan kita bicara di sebelah timur Sungai Yordan saat ini. Sebelah barat Sungai Yordan itu yang sering dengan sederhana disebut sebagai tanah Kanaan. Sebelah timur Sungai Yordan ada beberapa negara di situ. Ada Edom sebelah selatan sekali. Di atas atau utara dari Edom ada Moab. Kemudian di utara dari Moab ada Amori, dan di utara dari Amori ada Amon. Jadi orang Israel ada di negara di Amori, di tempat Amori mereka sudah mengalahkan Sihon. Jadi seperti kita lihat tadi, Moab, yaitu yang dipimpin oleh Balak, mulai gemetar melihat banyaknya jumlah orang Israel dan bagaimana mereka melihat orang Israel berkemah di situ, dan mereka sangat takut. Padahal sebenarnya mereka tidak perlu takut, karena orang Israel sebenarnya tidak punya tujuan untuk menyerang Moab pada saat ini. Mereka ingin menyeberangi Sungai Yordan dan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, patut dicamkan, Moab itu sebenarnya masih saudara juga dengan Israel, saudara. Moab dan Amon sebenarnya adalah anak dari Lot. Lot itu kan masih keponakan dari Abram. Jadi sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan orang Israel. Tetapi Balak tentunya tidak mau ambil resiko, dan dia merasa sangat tertekan sekali. Sehingga bahkan di ayat yang keempat, dia mengibaratkan orang Israel itu seperti lembu dan bangsa-bangsa sekitar seperti rumput yang tentu habis dibabat begitu. Nah, lalu Moab tentu juga sadar dari kesalahannya Sihon. Sihon mencoba untuk melawan orang Israel dengan kekuatan fisik. Jadi itu tidak bisa, Sihon kalah. Dan sepertinya Balak sadar bahwa ada sesuatu yang rohani di balik kekuatan dari Israel ini. Sehingga dia pun berpikir, bagaimana saya mengalahkan mereka, menyerang mereka secara rohani. Dan di ayat 5 kita diperkenalkan kepada satu orang tokoh yang sangat enigmatis, sangat membingungkan, sangat paradoksikal, dan ya sangat misterius sebenarnya. Siapa dia? Yaitu tokoh yang bernama Bileam. Nah, kita diberitahu di sini bahwa dia disebut Bileam bin Beor, artinya anak Beor, saudara. Dan Bileam ini adalah tokoh yang sangat kompleks, sangat menarik sekali, dan sangat misterius. Siapakah dia?
dia disebut seorang nabi belakangan, dan sepertinya dia memang punya hubungan dengan Tuhan. Tapi apakah dia orang yang diselamatkan? Ya, tidak jelas, saudara. Apakah ya seperti kita tidak tahu ya, masalah banyak orang, misalnya Esau, kita tidak tahu Esau ujung-ujungnya secara pribadi diselamatkan atau tidak, walaupun ada indikasi dia tidak. Bileam juga ada indikasi dia tidak diselamatkan, tapi sepertinya dia mengenal Tuhan yang benar. Nah, bagaimana dia bisa sampai mengenal Tuhan yang benar itu, saudara? Kita tidak diberitahu, tetapi ini mengingatkan kita sebenarnya bahwa ini adalah masa yang tidak terlalu jauh setelah air bah. Jadi kita tahu bahwa pada saat air bah terjadi, semua manusia fasik dihancurkan, tinggal keluarga Nuh. Dan keluarga Nuh adalah keluarga yang mengenal Yehova, mengenal Tuhan yang benar. Dan semua manusia keturunan dari Nuh sebenarnya mulai dengan sikap yang kenal dengan Tuhan yang benar. Hanya tentu saja belakangan mereka makin lama pelan-pelan meninggalkan Tuhan yang benar itu lagi. Jadi sebenarnya ada banyak tokoh dalam Alkitab yang bukan orang Israel yang mengenal Tuhan yang benar. Kita tahu misalnya Ayub. Ayub ini hidup sebelum Abraham, bahkan hidup sebelum Abraham, dan tidak ada indikasi bahwa dia adalah orang Israel. Jelas karena dia hidup sebelum Abraham, tapi dia mengenal Tuhan yang benar, bahkan seorang raksasa iman bisa kita katakan. Ada lagi Yitro yang disebut sebagai imam di Midian, ya, dan mertuanya Musa. Dia juga sepertinya orang yang mengenal Tuhan yang benar. Dan kemudian ada Bileam ini, saudara. Bileam ini dia juga mengenal Tuhan yang benar, dan sepertinya Tuhan ada memakai dia untuk bernubuat, ada memakai dia untuk mengucapkan berkat atau kutuk, ya, sehingga dia membangun suatu reputasi, bahkan orang-orang di sekeliling dia tahu tentang kehebatannya ini, begitu. Nah, sampai-sampai Balak di sini bisa tahu tentang si Bileam ini, padahal letaknya cukup jauh, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita lihat di sini di ayat 5, utusan Balak pergi ke Petor, katanya. Petor yang di tepi sungai Efrat. Nah, saya perlu memberitahu sedikit bahwa di tepi sungai Efrat di sini adalah penafsiran dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sebenarnya dalam bahasa aslinya tidak ada di tepi sungai Efrat. Anda boleh cek di King James Version, Anda boleh cek di Masoretic Text di bahasa Ibrani kalau Anda bisa bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa aslinya adalah ke sungai tempat umatnya, begitu. Nah, tetapi ditafsirkan di sini sebagai sungai Efrat, dan ya kebetulan memang penafsirannya tidak salah benar sih. Memang benar, sepertinya memang sungai Efrat ini maksud. Karena di manakah Petor ini? Nah, kita harus bandingkan dengan bagian firman Tuhan lain. Misalnya di dalam Ulangan pasal 23, Ulangan pasal 23 ayat 4. Saya bacakan, dan karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor, di mana? Di Aram Mesopotamia. Jadi Aram Mesopotamia adalah Ur-Kasdim, ini adalah tempat Abraham dulu. Melawan engkau supaya dikutukinya engkau, katanya. Jadi Aram Mesopotamia, daerah Babel sana, ada dua sungai besar di sana, sungai Efrat dan sungai Tigris, dan yang lebih dekat ke Israel adalah sungai Efrat. Jadi memang kemungkinan besar yang dimaksud sungai Efrat, walaupun tidak ada dalam bahasa aslinya. Dan dia suruh panggil si Bileam ini untuk mengutuki, katanya, untuk mengutuki bangsa Israel. Karena sesuai dengan kesaksian Balak sendiri, aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Oh, luar biasa sekali reputasinya si Bileam ini sampai kedengaran jauh Nun di Moab sana. Dan ya jelas bahwa Tuhan ada berbicara melalui Bileam ini. Kita lanjutkan, saudara kasih Tuhan. Kita lihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian, dan dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zippor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.
Oke, dan sebagaimana kita lihat lazim pada zaman itu, tentu seorang raja, apalagi seorang raja seperti Balak, tidak akan mengirim utusan meminta tolong dengan tangan hampa. Tua-tua Moab katanya, dan tua-tua Midian. Jadi Moab dan Midian ini sudah campur aduk ya. Disuruh kepada mereka, tentu saya yakin tidak termasuk Yitro, dan barangkali Yitro juga sudah mati. Terakhir kita lihat dia waktu orang Israel keluar dari Mesir, dan ini sudah hampir 40 tahun kemudian, dengan upah di tangan mereka. Tentu ya, ini adalah barang-barang yang sangat berharga yang didesain untuk menarik dan memerangkap Bileam untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si Balak ini. Nah, kita sampai kepada Bileam, dan kesan awal kita tentang Bileam ini sebenarnya positif, saudara yang kasih Tuhan. Kita melihat ya. Jadi Bileam tidak serta-merta membuat keputusan, tapi dia bilang apa? Ya, tunggu dulu satu malam, saya mau tanya Tuhan dulu. Ini adalah hal yang positif sebenarnya. Ini adalah langkah yang sangat bagus. Oh, andai saja hati Bileam benar-benar lurus. Nah, andai saja sampai sejauh itu ceritanya, maka kita hari ini akan melihat Bileam sebagai orang yang baik, yang lurus. Tetapi tentu ceritanya tidak sampai demikian. Jadi kesan pertama yang bagus sebenarnya kita melihat di sini, tunggu dulu di sini, bermalam saya mau minta ini tanya kehendak Tuhan katanya. Nah, perhatikan kalau kita lihat di ayat 8, dia memakai Tuhan di situ dalam huruf besar semua, artinya Yehova. Jadi sekali lagi ini menggarisbawahi bahwa dia kenal Yehova. Dia tidak memaksudkan Baal, dia tidak memaksudkan ilah-ilah yang lain. Dia kenal dengan Yehova, saudara. Dan sepertinya Tuhan memang kenal dengan dia juga. Di ayat 9, datanglah Allah kepada Bileam. Jadi sepertinya ada komunikasi antara Tuhan dengan Bileam. Jadi ini adalah alat yang memang ada Tuhan pakai. Tetapi perikop ini belakangan akan memberitahu kita bahwa hati Bileam tidak benar. Ya, jadi walaupun Tuhan memakai dia, hati dia tidak benar. Dan kita harus berhati-hati. Kadang-kadang ada orang yang merasa kalau Tuhan memakai dia, maka dia tidak ada salah. Tidak juga, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus hati-hati. Bahkan ada jemaat yang buta ya, membela pendetanya atau siapanya yang dia rasa sangat benar, walaupun sudah jelas bertentangan dengan Alkitab, tapi dibela terus. Oh, ini adalah dipakai Tuhan, ada orang loh yang dibangun oleh dia, ada orang yang menjadi kuat gara-gara dia, ada orang yang diselamatkan gara-gara dia. Oh, sudah kasih Tuhan, hanya karena Tuhan ada memakai engkau atau bekerja melalui pelayananmu, bukan berarti semua yang kau lakukan benar. Kita tetap harus mengecek diri dan membandingkan diri dengan firman Tuhan. Ini adalah hal yang penting sekali. Di ayat 9 Tuhan bilang, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Nah, di sini Tuhan bertanya tentu secara retoris, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Ya, ini adalah percakapan, saudara. Kadang-kadang Tuhan bertanya sesuatu kepada kita untuk meminta jawab kita, bukan karena Tuhan tidak tahu. Ya. Dan Bileam cerita kepada Tuhan di sini. Balak bin Zippor katanya, ingin aku menyumpahi satu bangsa yang keluar dari Mesir katanya. Bangsa apa yang keluar dari Mesir? Oh, bangsa Israel. Dan deskripsinya katanya permukaan bumi tertutup olehnya. Nah, apa jawab Tuhan? Di ayat 12, Tuhan dengan tegas, kita melihat di sini ketegasan Tuhan. Dia bilang, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Dan ini adalah suatu pernyataan yang sangat tegas dan jelas, dan tidak ada ruang bagi Bileam sebenarnya untuk salah menafsirkannya. Jadi dia tahu kehendak Tuhan sebenarnya, dia tahu hati Tuhan. Ini adalah bangsa yang Tuhan berkati sendiri. Nah, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Bagaimana lanjutan ceritanya? 13 sampai 20. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zippor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah,
Pergilah bersama-sama dengan mereka, tapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Iya, jadi kita lihat di sini Bileam sudah tahu kehendak Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana dia menjawab utusan-utusan dari si Balak ini. Ya. Dia 13. Kata-katanya sangat menarik. Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Nah, sekilas tampaknya tidak ada yang salah dengan jawaban ini, dan tanpa konteks yang lebih jauh tentunya saya juga tidak akan bilang ada yang salah. Ini adalah jawaban yang baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu nada bicara Bileam, saudara. Kita tidak tahu bagaimana paras mukanya. Kita tidak tahu apalagi yang dia katakan. Tentu apa yang dilaporkan Alkitab di sini hanyalah sepenggal dari kata-kata Bileam untuk menunjukkan saja. Tapi saya yakin ada banyak lagi yang dibicarakan dengan si utusan-utusan Balak ini. Dan kalau kita lihat belakangan, kenapa Balak masih terus mengirimkan orang? Jadi sepertinya jawaban Bileam ini masih membuka pintu begitu. Dan kalau kita selidiki lebih lanjut lagi kata-kata persisnya, memang ada pintu yang sedikit dibuka oleh Bileam begitu. Ada celah yang dibuka oleh Bileam. Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Dan kalau ini dibicarakan atau dikatakan dengan nada yang tepat, saudara, maka kesannya adalah begini, ya sebenarnya sih saya mau gitu. Dan mungkin Bileam basa-basi, atau mungkin memang benar dia mau sebenarnya begitu. Karena ada kadang-kadang kan kadang-kadang kita sendiri juga berlaku seperti itu, saudara. Kita basa-basi gitu, atau mungkin ada orang yang basa-basi. Itu sebenarnya tidak baik untuk basa-basi yang tidak tulus. Ya, basa-basi yang tulus sih nggak masalah, tapi basa-basi yang tidak tulus tidak baik, saudara. Mungkin ada yang berkata, ya sebenarnya sih saya mau, tapi begini loh. Gitu. Nah ini hanya sebagai alasan gitu. Jadi Bileam di sini dengan gini, Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Dan mungkin ada bicaranya, mungkin dari kata-kata dia yang lain tersirat ya, kepada utusan-utusan Balak, bahwa mereka bisa menilai si Bileam ini sebenarnya mau gitu. Si Bileam sebenarnya mau ya. Sehingga mereka pulang kepada Balak, mereka ceritakan tentunya ya, mungkin Balak menginterogasi mereka, masa sih dia nggak mau gitu kan. Gimana cara dia jawab? Apa mungkin kurang yang kita berikan? Apa dia kasih harapan? Apa dia ada undang lagi? Dan sepertinya kesan yang diberikan oleh utusan-utusan ini adalah, kita sepertinya bisa coba sekali lagi. Jadi kita mulai melihat, mendapat petunjuk di sini hati Bileam, saudara. Hati Bileam yang sebenarnya sangat ingin pergi. Dia matanya mulai gelap oleh hadiah yang begitu besar yang ingin dikirim oleh Balak ini, dan hatinya sangat ingin pergi walaupun dia dengan mulutnya ingin taat sama Tuhan. Sehingga kita lihat akhirnya Balak kirim lagi, katanya utusan yang lebih terhormat pada zaman itu. Siapa yang datang kepada Anda semakin tinggi rankingnya, maka semakin berarti Anda dihormati gitu. Jadi Balak mengirimi orang yang lebih terhormat lagi, lebih banyak lagi katanya, dengan hadiah yang lebih besar lagi, bahkan dengan iming-iming katanya. Sudahlah, jangan biarkan apa-apa menghalangi. Apa yang kamu minta akan kami berikan. Wow, saudara yang kasih Tuhan. Mendengar itu, Bileam tentu wow ya, matanya dan kepalanya langsung bersinar. Sehingga di ayat 18 Bileam bilang, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil ataupun yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Dan saudara yang kasih Tuhan, ya kenapa tiba-tiba dia ngomong ini? Jadi kata-kata Bileam ini sangat tidak tulus sebenarnya ya. Seolah-olah sangat hebat gitu, sangat setia kepada Tuhan. Sekalipun diberikan emas perak seistana penuh, aku tidak akan ya. Tetapi ya, dari kita tahu karakter dia dan dari kita tahu belakangan, kita tahu ini bukan kata-kata yang tulus ya. Justru dia bisa kepikir, dan justru kenapa dia bisa singgung masalah emas dan perak seistana penuh, mungkin dia memberikan hint ya, memberikan petunjuk kepada ini pegawai-pegawainya Balak begitu ya. Kalaupun ya emas dan perak seistana penuh, saya belum bisa gitu. Dan dengan nada yang demikian justru seolah-olah malah menaikkan harga begitu, saudara yang kasih Tuhan. Jadi ini adalah suatu jawaban yang kata-katanya sangat licin gitu. Seolah-olah sangat setia sama Tuhan, seolah-olah sangat kukuh sekali, tapi sebenarnya justru ya, mengkhianati hatinya, yang membeberkan hatinya, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga dia 19 bilang, oleh sebab itu baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Dan ini sudah benar-benar membeberkan isi hati Bileam. Sebenarnya dia sudah tahu kehendak Tuhan.
ya, dan Tuhan tidak ada mengatakan apa-apa kepadanya soal mengubah pikiran. Jadi mestinya Bileam langsung bisa bilang, oh tidak bisa. Ya, memang dari awal saya sudah bilang tidak bisa, tidak bisa. Tapi sepertinya Bileam ingin sekali pergi, dan dia mencari-cari, jangan-jangan Tuhan berubah pikiran. Semoga Tuhan berubah pikiran begitu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat Tuhan menjawab ya. Bahkan di ayat 20 dikatakan, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil kau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Jadi Tuhan tahu hati Bileam, saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya menyerahkan hati Bileam kepada kesesatannya sendiri. Adalah sesuatu yang sangat kasihan dan sangat mengenaskan kalau Allah sudah menyerahkan seseorang kepada keinginannya sendiri yang jahat. Kita baca itu misalnya di Roma pasal 1, di mana Tuhan menyerahkan orang-orang tertentu kepada hawa nafsu mereka yang membinasakan. Dan di sini kita melihat Tuhan tahu hati Bileam, dan Tuhan ingin menguji Bileam, dan bahkan ya menghakimi Bileam dengan cara menyerahkan dia kepada keinginan hatinya sendiri. Jadi ketika Tuhan memberitahu kita firman-Nya dan kehendak-Nya, mari kita indahkan, mari kita lakukan, jangan kita memberontak kepada Tuhan. Oke, kita lanjut sekarang di ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35, saudara yang kasih Tuhan. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Iya. Jadi pagi-paginya, saudara, Bileam segera pergi ya, dengan keledai bersama dengan para pemuka Moab. Mungkin dia tidak bisa tidur semalaman, membayangkan ya seistana penuh emas dan perak yang ditawarkan. Intinya adalah bahwa Bileam gelap matanya oleh upah dan oleh harta. Itulah yang diajarkan oleh Perjanjian Baru. Kalau kita buka dalam kitab Yudas hanya ada 1 pasal, saudara. Ayatnya yang ke-11 ya. Yudas ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi ayat ini ada berbicara tentang
oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Kesesatan Bileam berhubungan dengan orang yang melakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan oleh karena upah, oleh karena harta. Dan memang harta adalah salah satu hal yang sangat menarik hati manusia. Bahkan iblis pun memakai harta untuk mencobai Yesus Kristus. Dia pernah membawa Tuhan kita ke atas gunung yang tinggi, menyampaikan, memperlihatkan kepadanya seluruh gemerlapnya dunia ini. Dan bahkan dengan berani sekali dia berkata, ya semua ini kuberikan asal engkau mau menyembah kepadaku. Oh, berani sekali. Tentu Tuhan kita tidak jatuh, tetapi banyak manusia yang jatuh sudah kasih Tuhan oleh karena harta, oleh sebab upah. Dan inilah yang terjadi kepada Bileam. Dia sudah tahu kehendak Tuhan, Tuhan tidak mau dia pergi. Dengan hati yang berharap-harap, dia meminta Tuhan, boleh nggak saya pergi? Ya. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, silakan pergi. Wow, dia senang sekali, saudara. Seperti anak kecil yang barusan dikatakan boleh melakukan sesuatu. Ayat 22 dikatakan, tapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Nah, mungkin ada yang berkata ini tidak fair, ya, karena Tuhan tahu di ayat 20 sudah bilang boleh pergi. Kenapa di ayat 22 Allah bangkit murkanya? Oh, ingat saudara, kita tidak tahu hatinya Bileam. Tuhan tahu hatinya Bileam. Tuhan mewanti-wanti, Bileam, kalau kau mau pergi boleh, tapi kamu harus ngomong apa yang harus kukatakan, akan kukatakan kepadamu. Oh iya Tuhan, mungkin Bileam begitu. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia sudah berpikir apa tentang upah. Dan Tuhan tahu hati Bileam ini pasti apa saja yang disuruh Balak asal demi upah dia akan lakukan. Jadi Tuhan sangat marah dengan Bileam di sini. Ya, dan banyak orang hari ini seolah-olah ingin tahu kehendak Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Dia sudah, hatinya sudah condong. Dan doa dia itu adalah suatu formalitas saja. Ada suatu cerita tentang seorang yang mendapat tawaran untuk kerja di tempat lain. Nah, tempat itu tempat yang jahat tentunya, tempat yang tidak ada kebenaran, tapi ada gaji yang sangat besar di situ. Dan ada peperangan dalam hatinya. Apakah saya akan pergi ke tempat yang bekerja itu, tempat yang jahat, tempat yang banyak kejahatan dan tidak ada kebenaran, tapi dengan gaji yang luar biasa. Dan karena dia berpikir seperti itu, hatinya condong kepada upah, saudara, akhirnya dia buru-buru pulang dan kepada istrinya dia bilang, hai istriku, saya dapat tawaran untuk kerja di tempat ini, gajinya besar sekali, di situ tempat yang jahat memang dan tidak ada kebenaran, tapi saya akan naik ke atas untuk berdoa minta petunjuk Tuhan. Wow, istrinya bilang, wah bagus sekali suami saya. Dan istrinya bilang, suamiku, saya akan naik untuk berdoa bersama engkau. Tapi suami bilang, jangan, kamu di sini saja, kamu siap-siapin barang untuk pergi. Ya, saudara kasih, ini hanya lelucon. Jadi maksudnya, ya mau doa sama Tuhan katanya, tetapi sebenarnya hatinya sudah bulat. Nah, inilah yang terjadi kepada Bileam. Seolah-olah taat sama Tuhan, seolah-olah menunggu Tuhan kasih izin, tapi sebenarnya hatinya, saudara, hatinya sudah buta oleh upah itu. Dan kemudian kita mendapatkan suatu episode yang sangat luar biasa sekali sebenarnya di sini, berkaitan dengan keledainya Bileam dan Bileam. Jadi kadang-kadang timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang keledai di sini, gitu? Bileam atau keledainya, gitu. Nah, karena keledai ini rupanya lebih punya mata rohani daripada Bileam, gitu. Keledai ini bisa melihat malaikat Tuhan, tetapi Bileam tidak bisa. Jadi keledai ini punya sense yang lebih tinggi dibandingkan Bileam. Oh tentu, ya Bileam ini sudah gelap, saya katakan, matanya oleh upah, dan dia tidak peka lagi kepada Roh Kudus. Dan saudara kasih Tuhan, ketika hati kita ya termakan oleh sesuatu, ketika hati kita terobsesi oleh sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, kita tidak akan peka terhadap rangsangan-rangsangan dari Roh Kudus. 3 kali sebenarnya keledai ini mencoba untuk memperingatkan Bileam. 1 kali katanya dia melihat malaikat Tuhan lalu dia menyimpang ke ladang. Padahal keledai ini tidak pernah begini. Mestinya Bileam agak sedikit sadar. Mestinya dia pergi pun dengan hati was-was. Dan mestinya dia bertanya-tanya. Dan mestinya hal-hal kecil seperti ini membuat dia sensitif dan membuat dia bertanya kepada Tuhan. Jangan-jangan ada sesuatu ini. Kenapa perjalanan saya banyak rintangan, gitu. Kenapa ada banyak hal yang Tuhan taruh untuk merintangi jalan saya? Kenapa keledai saya jadi begini? Kemudian kali kedua di jalan yang sempit, ya, keledai itu bahkan mepet ke dinding sampai kakinya Bileam mungkin sakit ya kena ke dinding. Nah, Bileam tidak sadar juga, dia pukul keledai itu. Jadi hatinya sedang hanya punya satu tujuan, pokoknya pergi ke sana, dapat uang, dan dia tidak mau peduli tentang hal yang lain. Sehingga petunjuk-petunjuk halus yang diberikan oleh Tuhan melalui keledainya ini hilang, ya, tidak sama sekali tidak dirasakan oleh Bileam.
Kemudian sampai kali yang ketiga, tidak ada jalan lagi untuk ke kanan ke kiri. Akhirnya keledai itu bahkan berbaring, dan wah, habislah kesabaran Bileam. Dia pukul keledai itu, tapi Tuhan melakukan suatu mukjizat di sini. Dia membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu berbicara, saudara. Nah, mungkin ada yang berkata ini seperti mitos atau suatu fabel gitu. Tapi ini adalah suatu mukjizat yang jelas. Kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Nah, mungkin Tuhan taruh kata-kata khusus kepada mulutnya keledai ini, tapi yang jelas kita tidak perlu meragukan ini. Nah, yang perlu kita herankan dan kagetkan justru adalah betapa Bileam ini sudah kehilangan segala sensitivitas rohani, sehingga ada keledai yang bicara sama dia pun malah dia sautin lagi begitu. Bukannya dia kaget gitu, malah dia ajak bertengkar ini si keledai ini, sehingga keledai itu bilang, apa aku pernah begini? Padahal sudah seumur hidup aku bersama dengan kau. Dan bahkan Bileam mengakui, memang tidak pernah kau berbuat seperti ini, gitu. Nah, tetapi akhirnya Tuhan buka mata Bileam dan dia melihat malaikat Tuhan di sini. Malaikat Tuhan berdiri menentang dia dengan pedang terhunus. Nah, kita perlu bertanya pertama-tama, siapakah tokoh malaikat Tuhan ini, saudara? Nah, dalam Perjanjian Lama, istilah malaikat Tuhan atau malak Yehova, ini mengacu kepada Yesus Kristus sendiri sebelum dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Jadi ini adalah yang kita sebut dalam bahasa teologi Kristofani atau penampakan Kristus, atau Theophany, penampakan Allah. Jadi ini juga membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Penampakan Yesus atau penampakan Allah sebelum dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan ini jelas dari kita melihat di sini bagaimana malaikat Tuhan ini berkata, ini jahat di mataku, katanya. Bukan di mata Tuhan tapi di mataku. Jadi dia benar-benar berbicara dengan otoritas dan sebagai Tuhan gitu. Dan kita bilang di sini malaikat itu berkata engkau, dia menunjuk kepada hatinya Bileam. Dia berkata, oh, kalau saja bukan karena keledai ini, engkau yang sudah mati. Dan Bileam tentu ketakutan sekali, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita bandingkan di sini dengan 2 Petrus dalam Perjanjian Baru. 2 Petrus pasalnya yang kedua, kita lihat. Dan 2 Petrus 2 ini banyak paralelnya dengan Yudas, banyak hal yang paralel. Kalau kita lihat 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke 15 dan 16, 15-16, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi Perjanjian Baru di sini menyingkapkan karakter Bileam secara lebih terang lagi. Ayat 16, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Jadi kita melihat di sini Bileam mendapat peringatan yang sangat keras melalui keledai ini. Dan ini memberitahu kita juga kenapa Tuhan lakukan ini. Rupanya Tuhan sudah tahu hati Bileam. Kalau tidak diberi peringatan keras begini, sampai malaikat Tuhan berdiri dan dengan pedang menampakkan diri, Bileam pasti nanti sampai ke Balak mengutuki Israel atau mencoba mengutuki Israel. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi. Tuhan tidak ingin Bileam mengutuki Israel, sehingga di sini ada peringatan keras, sehingga nanti kita lihat di pasal berikutnya Bileam tidak akan berani untuk mengutuki orang Israel. Dan Bileam tentunya melihat malaikat Tuhan dengan pedang di tangan, berkata apa di ayat yang ke-34? Aku telah berdosa. Sepertinya rendah hati sekali lagi sini, tapi sebenarnya dia tidak bertobat, saudara kasih Tuhan. Sangat mudah untuk berkata aku telah berdosa ketika hukuman di depan mata. Sangat mudah berkata aku menyesal ketika sudah ada buahnya, ketika hukuman sudah datang, ketika kita ketangkep, saudara. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan pertobatan dari hati, sehingga tidak ada orang pun dan tidak ada siapa-siapa pun yang melihat kita takut kepada Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan bilang, oke, tidak, kamu pergi saja. Justru dia punya tugas lain. Nanti dia akan disuruh memberkati orang Israel. Jadi malaikat Tuhan suruh dia pergi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bagaimana dengan kita. Apakah kita seperti Bileam, sepertinya menanyakan kehendak Tuhan, tapi sebenarnya kita lebih ingin kepada kehendak kita sendiri? Ataukah kita benar-benar setia kepada firman Tuhan? Kita mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan benar-benar tulus. Dan jangan kita terpalingkan, jangan mata kita menjadi gelap karena upah, karena hal-hal materi, karena sungguh itu semua hal yang tidak ada gunanya dan tidak ada harganya dibandingkan dengan harta rohani.
Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar dari Bileam ini. Mari kita belajar dari kesalahan dia. Perjanjian baru 2 kali, 2 Petrus dan Yudas memperingatkan kita akan jalan yang ditempuh oleh Bileam yang jangan kita lalui. Oke, saya Dr. Sifan Sain Liao saat ini mengakhiri pembahasan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kali berikutnya. Salam dan Maranatha.